Ya, selamat siang teman-teman YouTube semua. Kembali bersama saya Andreas Bono di channel YouTube Andreas Bono. Hari ini hari Kamis 15 Oktober 2020. Jam menunjukkan pukul 12:35. Kita kembali akan mengulas beberapa indikator custom. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulas dua indikator. Yang pertama yaitu ADX atau ADX itu average directional index, ya, average directional index. Dan yang kedua yaitu ADR atau average true range. Oke. Apakah ADX dan ATR itu? Di dalam literatur yang ada di internet itu dikatakan definisi dan penggunaan ADX atau average directional index. Apa itu average directional index ADX? Di sini dikatakan indikator analisis teknis untuk menentukan kekuatan tren. Tren dapat naik atau turun ditunjukkan oleh dua indikator yang menyertainya. Negatif directional indikator atau main DI dan positif directional indikator atau plus DI. Oleh karena itu, ADX biasanya mencakup tiga baris terpisah. Ini digunakan untuk membantu menilai apakah suatu perdagangan harus diambil long atau short, atau jika suatu perdagangan harus diambil semuanya. Kita langsung ke chart. Apa itu ADX? ADX adalah indikator dalam kategori tren, average directional movement index. Kita berikan resetnya aja dulu. Periode yang digunakan adalah 14 periode yang digunakan. Ini kayaknya yang menemukan namanya J. Wells Wilder. Di ADX dan ATR ini dikembangkan oleh J. Wells Wilder. Kemudian untuk penggunaannya sendiri, nah ini adalah ADX. Di sini bisa kita lihat apakah yang dimaksud dengan negatif directional index. Akan kita lihat indikatornya. Nah, ini negatif directional index ini saya beri warna merah, dan plus directional index saya berikan warna lime hijau. Di sini ada terjadi sebuah pergerakan. Kita lihat, kita ambil contoh kejadian di masa lalu. Di sini terlihat gerakan grafik candlestick yang naik. Mengapa ini bisa naik? Kalau kita membaca indikator ini, kita akan mengetahui bahwa plus DI sudah memotong minus DI menuju ke arah bawah.
minus DI-nya menuju ke bawah dan plus DI-nya menuju ke atas, diikuti dengan tenaga dorongnya juga yang menuju ke atas, sehingga candlestick ini akan bergerak naik. Di sini juga sama, ini jadi sebuah turunan karena di sini minus DI bergerak naik, sementara plus DI-nya bergerak turun, sehingga yang terjadi adalah harga tertarik turun sehingga bearish sekali ini. Di sini juga sama, mulai dari sini terjadi tenaga tarik balik dari bulls, kemudian dia bergerak naik, dan pada detik ini keduanya berpotongan minus dan plus DI, sehingga candlenya bergerak, harganya bergerak naik. Permasalahan terjadi seperti biasa teman-teman, ini arahnya mau kemana ya? Kalau secara analisa berdasar pengalaman masa lalu yang terjadi ini, maka saya katakan di sini kita bisa lihat, di sini plus DI bergerak naik sementara minus DI bergerak turun, maka ini kemungkinan besar adalah bullish. Jadi marketnya akan bergerak naik. Kalau ini terjadi yang minus DI atau garis merahnya ke atas dan plus DI atau hijau ke bawah, berarti ini akan turun. Ini kurang lebih cara pakainya seperti itu untuk ADX. Kemudian untuk indikator customnya sendiri, di sini saya memiliki beberapa indikator custom yang dikembangkan dari average directional movement index atau ADX ini. Saya ambil contoh aja, ya ini saya memiliki 1, 2, 3, 4. Saya memiliki 4 indikator custom untuk ADX. Jadi ada 4 ya. Saya akan coba ambil salah satunya aja yang menurut saya ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengambil posisi, yaitu advance ADX. Kita coba samakan dengan periode dengan ADX yang sebenarnya. Kita kasih warna hijau. Kita lihat. Nah, ini untuk pembacaan di sini boleh saya katakan ini lebih mudah, karena langsung garis histogram ini menyatakan tarikan mana yang paling kuat beserta tenaga dorongnya. Jadi misalkan di sini kita mengalami fase bullish, maka di sini langsung karena ini berpotongan ya teman, jadi minus DI dan plus DI-nya berpotongan, plus DI-nya ke atas, sehingga di sini muncul warna hijau, dan ini hijau terus sampai sini. Kenapa kok bisa berbentuk histogram seperti ini? Karena ini adalah kombinasi dari plus DI ini dan tenaga dorongnya, langsung dibentuk menjadi sebuah histogram. Cuman ini bedanya dia tidak naik turun. Kalau MACD kan di atas 0, di bawah 0, ini dia satu arah. Oh ya, untuk ADX teman-teman harus paham cara membaca indikator ini berbeda dengan indikator normal yang menggunakan metode naik turun seperti RSI maupun stochastic oscillator. RSI stochastic oscillator kalau arahnya naik itu dianggap kita akan buy karena itu naik, kalau turun kita sell. Sementara kalau ADX ini adalah kecenderungan tren, jadi
arah yang ditunjukkan itu tidak berupa kalau naik itu harus naik, kalau turun harus turun. Kedua-duanya arahnya naik kalau memang trennya menguat. Bedanya kita memiliki minus DI dan plus DI. Dalam kasus ini untuk minus DI-nya adalah merah dan plus DI-nya adalah hijau. Apabila plus DI-nya ini turun dan minus DI-nya menguat, maka garis merah ini akan ke atas. Jadi tidak turun ke bawah, tetapi ke atas. Tapi candlenya adalah bergerak turun seperti ini. 2000 poin. Kira-kira demikian. Jadi teman-teman jangan bingung dengan pembacaan ini, karena kalau kita biasa belajar forex untuk indikator-indikator yang seperti osilator begitu, pasti kita tahunya kalau ini naik-naik, kalau turun-turun. Tapi di sini semuanya kalau memang trennya menguat itu naik. Jadi arah yang kita lihat adalah arah naik, hanya beda warna. Nah ini advance ADX ini adalah salah satu indikator untuk memudahkan kita melihat. Tentu kembali saya ingatkan untuk teman-teman semua, ini indikator itu alat bantu. Jadi kalau kita menganalisa market pergerakannya mau kemana, memang disarankan tidak hanya menggunakan satu indikator, tetapi mungkin kombinasi. Tidak bisa terlalu banyak karena nanti malah rancu, tapi juga jangan, kita minimal punya satu indikator tren dan satu indikator osilator. Paling tidak kita lebih confirm dalam mengkonfirmasi arah. Tentunya juga harus dibarengi dengan jam terbang. Nah, semakin sering Anda melihat pergerakan ini, semakin Anda familiar dan terbiasa untuk mencari arah dalam pergerakan seperti ini. Oke, ini adalah ADX. Saya ulangi. Saya mau membahas tentang ATR. ATR adalah indikator yang masuk dalam posisi osilator. Ini kira-kira cara bacanya sama teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bingung. ATR ini kalau dia bergerak seperti ini, naik, itu trennya menguat. Kalau ATR-nya turun berarti trennya melemah. Sebagai contoh, di sini adalah gerakan naik. Maka di sini ATR-nya juga bergerak naik. Kemudian di sini dia bergerak turun tajam. ATR-nya juga naik. Jadi ATR itu dia hanya membaca kecenderungan kekuatan market, kekuatannya. Arah yang dituju adalah arah yang naik, bukan arah yang turun. Jadi ini keduanya itu sebetulnya yang menciptakan bernama J. Wells Wilder. Jadi di sini disebutkan indikator analisis teknikal yang mengukur volatilitas pasar dengan mendekomposisi seluruh rentang harga aset untuk periode tertentu. Diperkenalkan oleh J. Wells Wilder dalam bukunya New Concept in Technical Trading System. Ya ini saya kira ya ini J. Wells Wilder ini orang yang sangat pintar karena dia memiliki satu pola pemikiran sehingga dia bisa menciptakan indikator seperti ini. Ini kita mungkin bisa mempelajari. Saya pernah ya lihat YouTube juga dari seorang trader yang dia sudah sangat-sangat sering profit. Dia katakan seperti ini, saya tidak akan bermain tanpa ATR. Dan terkadang ketika dia bermain, dia open posisi di market itu hanya mengandalkan ATR tanpa indikator yang lain. Tanpa ATR saya tidak akan trading. Itu yang di YouTube itu ada yang seperti itu.
Nah, sekarang saya akan memberikan untuk teman-teman ini indikator customnya untuk ATR. Ini salah satu indikator favorit saya yang selalu ada di settingan saya di MetaTrader 4 ini. Namanya adalah ATR chart label. Oke. 14. Oke. Oh, sorry. Posisinya tidak terlihat. Coba saya modifikasi sedikit. Saya coba agak besarin sedikit. Nah, apa ya, ini agak besar supaya mudah. Jadi ini adalah pengembangan dari indikator yang ada di bawah ini, yaitu average true range. Apa dan bagaimana cara kerjanya? Indikator custom ATR chart label ini dia hanya mengungkapkan nilai, tetapi tidak membentuk sebuah garis. Seperti yang tadi saya sampaikan, ATR itu yang kita cari adalah gerakan garis yang naik seperti ini. Ini naik nih. Kalau turunan ini membingungkan. Ini naik kita bisa ikut. Naik apapun kondisi market. Selama dia naik berarti kecenderungannya itu dorongannya kuat. Misalkan di sini bear-nya mendorong dan ini ATR-nya naik, maka ketika kita ikut sell kita akan dapat. Demikian juga di sini dia bergerak naik, dia ikut naik. Indikator ini dia membaca kekuatan yang terjadi saat sekarang. Jadi di titik ini kekuatannya berapa sih? Itu dikatakan dalam current ATR. Current ATR itu adalah ATR sekarang. Dan di sini dituliskan ATR sebelumnya, yaitu di sekitar sini. Previous ATR 15. Maka dapat saya simpulkan gerakan yang sekarang terjadi, tenaga dorongnya lebih lemah daripada yang terjadi sebelumnya. Dalam posisi seperti ini, kalau saya pribadi, saya tidak akan melakukan open posisi. Saya hanya akan open posisi ketika current ATR dan previous ATR-nya ini membesar. Jadi apabila current ATR-nya ini misalkan 13, previousnya 10, itu kita bisa mengambil posisi. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan nilai-nilai ini? Saya pernah coba menghitung gerakan-gerakan ini. Ini adalah gerakan rata-rata dalam misalkan 13 itu mewakili 130 pip, 15 mewakili 150 pip. Ini poinnya, poin yang bisa kita dapat. Apabila kita trading menggunakan sistem ini, secara basicnya adalah minimal kita bisa mendapat paling tidak setengah sampai 3/4 dari nilai ini. Ini adalah angka yang realistis. Ini apabila kecenderungan market benar-benar kuat, ini kadang bisa sampai 40 sampai 50. Itu berarti kecenderungannya sangat-sangat bullish atau sangat-sangat bearish. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dia ini hanya membaca kekuatan. Jadi indikator ini tidak menjelaskan ini mau kemana, mau naik atau mau turun. Ini butuh pengamatan yang mendalam. Alat ini hanya membantu kita untuk melihat kekuatan tren, tenaga dorongnya itu sebesar apa. Kira-kira demikian. Untuk nilai-nilainya tidak ada masalah, kalian tinggal ganti periodnya aja. Apabila teman-teman memiliki angka sendiri,
di luar angka dari default settingan MetaTrader, kalian bisa tulis 24, 36, atau 100, bebas. Karena indikator seperti ini, nilai-nilai yang akan digunakan adalah subjektif dari pengguna indikator tersebut. Oke, demikian video tutorial untuk indikator custom dari saya. Mungkin kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Seperti biasa, apabila teman-teman mau, bisa langsung WA aja ya. Ketik aja langsung ATR sub label dan ADX advance. Langsung saya kirimkan. Nanti untuk pemasangannya bisa saya bantu. Ini free ya, alias kalau bahasa Jermannya gratis untuk teman-teman, karena ilmu itu kalau dibagi nilainya semakin dalam, dan semakin banyak orang tahu makin bagus, karena kita bisa saling sharing. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang betul, mungkin bisa dikoreksi, tidak masalah. Oke, demikian teman-teman, saya tutup. Subscribe, like, dislike juga nggak apa-apa, tinggalkan komen ya, dan tolong di-share ke teman-teman kalau memang video ini berguna. Terima kasih, dan Des Bono, sampai ketemu lagi dan tetap semangat.